Halo. Iya, halo C. Mbak sudah Ya, pernah sudah pernah video call sama saya ya, Mbak? belum. Oh, belum. Cuma waktu itu saya bilang agak suruh pembersihan 3 minggu baru video call gitu ya. Iya, di WA kemarin sama adminnya. Oh gitu. Oke, apa yang bisa saya bantu? Iya, ini mau tanya. Soalnya apa ya? Aku itu kayak orang sering khawatir, terus bingung sendiri kayak gitu. Terus terakhir kemarin itu kan ada sakit. Dia itu kayak benjolan di payudara. Habis itu kata dokternya FAM. Dan dokternya bilang katanya ini karena ada emosi yang tidak tuntas, bilangnya gitu. Cuma akunya bingung emosi yang bagaimana, luka batin yang bagaimana. Oh gitu. Mbak, kalau dari mata aja saya lihat Mbak kosong. Memang banyak nyimpen kesedihan. Merasa nggak? Amarahnya juga gede di dalam. Iya. Mbak udah nikah? Sudah. Udah punya anak? Sudah punya 1. Ya. Kepedihan yang Anda rasakan ini sebenarnya sudah cukup lama, bahkan dari sebelum nikah. Ya, Anda merasakan nggak itu? Kalau saya merasakan sih setelah ibu saya meninggal. Ibunya meninggal kapan? Gimana, C? Ibunya meninggalnya kapan? 2015. Sebelum menikah berarti ya? Iya, sebelum menikah. Kan saya menikah 2 kali, C. Jadi yang ibu saya meninggal itu 1 tahun sebelum saya menikah yang pertama. Habis itu saya menikah, dapat 1 tahun menikah, suami saya meninggal juga kecelakaan. Habis itu ini yang suami kedua. Pantesan pedih sekali hatinya ya. Anda tuh merasa begitu rasanya tuh ada orang yang bisa jadi tempat Anda bersandar. Kenapa sih kok Tuhan ambil? Itu yang jadi perasaan. Dari kecil nggak sama bapak ya? Sama bapak, cuma bapak itu tipe orang yang masa bodoh, cuek, apa gitu. Jadi semua kebutuhan ibu yang nanggung. Dan Anda merasa kayak nggak punya sosok bapak, nggak punya tempat bersandar. Anda sebetulnya merindukan kasih sayang. Itu yang bikin hati Anda pedih. Iya. Sekarang itu kan bapak menikah lagi. Habis itu sama istrinya kayak dipegang gitu, seakan semakin menjauh sama anak-anaknya. Ya. Kadang-kadang kita rindukan kasih sayang, kita ingin disayangi, tapi yang bikin kita jadi sakit, jadi pedih kayak Mbak ini adalah orang-orang yang kita harapkan itu malah jauh dari kita. Jadi itu loh Mbak, yang belum tuntas dari diri Mbak. Masih ada rasa pengharapan itu sebetulnya membuat Anda frustasi, Anda marah. Kenapa sih Tuhan, orang yang saya sayang, yang memang mengasihi saya juga ada buat saya, Tuhan ambil saat itu. Tapi dan ada bapak, kok bapak tidak pernah melihat ke saya, malah milih orang lain daripada saya. Dan itu perasaan yang ada sebetulnya sejak kecil. Anda ingin bapak tuh benar-benar meluk, menghibur, bilang sayang kayak gitu, tapi nggak pernah didapatkan. Terutama ketika ibu meninggal, itu betul-betul dunia Anda seperti runtuh. Tapi Anda mau ngomong ke bapak juga nggak bisa, Anda pendam sendiri. Dan kepedihan itu yang ada sampai hari ini. Anda belum melupakan rasa sakitnya ketika ibu pergi itu masih sama. Bahkan saya bilang nambah ya. Gitu. Jadi sekarang yang nomor 1 Anda sudah menyadari ya, perasaan apa sih sebenarnya yang dibilang perasaan yang tertahan. Sebenarnya Anda sadar juga kepedihan itu loh. Rindu kasih sayang. Makanya Anda kan sekarang ke suami yang sekarang itu ada rasa takut loh kamu. Kalau dia kehilangan, kalau saya kehilangan dia lagi gimana ya? Kalau saya berkumpul sama dia, terus dia hilang gimana ya? Gitu kan? Iya. Ya kayak kemarin itu namanya COVID. Saya posisi punya anak bayi. Tapi saya milih nemenin saya kena COVID itu, saya rawat sendiri. Seenggaknya saya yang merasa harus saya jaga. Kalau nanti ada apa-apa, saya nggak sekecewa dulu yang nggak tahu itu. Jadi walaupun saya nanti ikut ketularan, saya ikut
dia nggak ada, nggak apa-apa, biar anak saya sama keluarga saya seenggaknya saya melihat dia dalam prosesnya saya gitu sampai kemarin itu. Karena waktu ibu nggak ngeliat ya, waktu suami juga nggak lihat. Pas ibu itu pas bawa ke rumah sakit, saya yang bawa ke rumah sakit. Setelah nggak ada, dibawa ambulan dan yang sampai di itu saya nggak dikasih lihat. Soalnya saya nggak sadar. Habis itu yang suami itu kan kecelakaan. Saya cuma dikasih lihat, disuruh ke rumah sakit, disuruh lurus saja, nanti belok kanan ada di situ suaminya. Setelah saya sampai situ, ternyata tulisannya kamar jenazah. Sampai situ saya sudah nggak sadar, sampai dia dimakamkan sudah nggak itu, nggak tahu. Ya, jadi di hati kecil juga ada perasaan kalau bisa, mungkin kalau aku ada bersama dia di saat-saat terakhirnya, aku nggak bakal kehilangan ini karena aku mendampingi dia. Tapi kenapa kok aku cuma lihat tuh sudah nggak ada aja gitu. Mungkin setidaknya ada pesan yang mau disampaikan lah, atau mungkin dia bisa pegang tanganku. Itu yang Anda pikirkan. Tapi ya bagaimanapun Mbak, satu yang harus disadari, kematian apapun jalannya, waktunya kapan, itu mutlak hak Tuhan. Ya, saya yakin walaupun saya Kristen, Anda Islam, pasti sama ajarannya, bahwa yang namanya kematian, jodoh, kelahiran itu memang haknya Allah, haknya Tuhan, ya kan? Iya. Satu hal yang saya syukuri, Anda tidak menyalahkan Tuhan. Anda hanya bertanya, tapi Anda nggak sampai kayak aku nggak mau sholat lagi, aku nggak mau ibadah lagi, nggak. Anda nggak lakukan itu, dan itu sesuatu yang baik. Cuma memang selama ini serasa bahwa apa sih salahku? Semua orang yang dekat, semua orang yang ada di hatiku yang selalu ada kalau aku lagi butuh mereka diambil satu-satu gitu. Mbak, percaya nggak kalau kata-kata orang bahwa orang baik itu matinya cepat? Iya. Saya tuh memegang kata-kata itu bukan berarti kalau kita matinya lama kita itu nggak baik juga, bukan kayak gitu ya. Tapi Tuhan tuh lebih tahu. Mungkin saja kalau ibu Anda dibiarkan lebih lama, dia rasa menderitanya dia tuh udah banyak sekali. Yang harus Anda tahu, ibu Anda tuh pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tak jalani hidupku dengan ikhlas. Gak apa-apa Tuhan, aku kerja seperti ini, aku urusin anakku, aku urusin keluargaku, aku ngalah, aku gak apa-apa. Tapi Tuhan, kalau memang harusnya aku tuh meninggal, kalau bisa aku jangan nyusahin anakku. Dan aku meninggal di saat anakku itu memang sudah bisa aku lepas. Dan Tuhan wujudkan itu, ibu Anda tuh meninggalnya gak susah. Memang sempat ada sakit, tapi bukan yang bikin kamu terlalu repot gitu loh. Dan meninggalnya gampang, ya. Kemudian suami pertamamu tuh baik, walaupun kerasnya astagfirullah juga ya, agak susah diajak bicara, kalau udah maunya. Tapi ya memang udah jalannya dia. Karena dia pernah berdoa ke Tuhan juga, Tuhan, kalau aku meninggal, supaya ketika aku meninggal ini Tuhan, aku tidak rasakan rasa sakit yang lama. Dan Tuhan sudah pandang aku baik saat aku meninggal. Kebetulan dia cukup taat juga sama agama, walaupun dia masih berproses dengan amarahnya waktu itu. Ya, betul nggak? Iya. Jadi ya itulah. Gimana? Sampai sekarang itu kalau saya sama suami yang ini kayak ada cekcok, ada apa gitu kan, saya orangnya lebih milih diem, kadang mendem. Selagi saya ungkapkan nanti suami saya tambah semakin keras. Jadi kalau siangnya berantem gitu, malam itu yang suami pertama selalu datang. Aku nggak tahu itu suamiku atau dia cuma dari godaan setan atau apa, nggak tahu. Cuma dia di dalam mimpi aku diajak muter naik motor, kalau nggak gitu diajak duduk di sebelah jalan gitu liatin langit. Habis itu dia bilang sudah ya aku pergi lagi. Terus aku bilang aku ikut kamu aja. Dia bilang jangan ikut, kamu tetap di sini. Aku digituin terus. Ya, itu adalah bentuk rasa rindumu, dan Tuhan izinkan itu menjadi penghiburanmu. Jadi bukan juga dari makhluk-makhluk yang jahat ya, bukan. Tapi memang ya Tuhan izinkan aja supaya kamu tuh tidak perlu kepahitan, tidak perlu penuh amarah gitu. Anak yang sekarang mas suami yang kedua kan? Iya, yang kedua. Oh juga cekcoknya kan bukan tiap hari.
Iya, ada tiap hari. Cuma Iya. besoknya itu mungkin karena saya mungkin lagi sudah penuh kepalanya, terus saya ngungkapin, dia bilang jangan gini, jangan gitu, tapi saya tetap baru berantem. Iya. Kalau dia itu lebih ke diem sih orangnya. Iya, mendem memang. Mendem tapi mikir. Nanti sekalinya meledak lumayan juga. Kalau Anda juga mendem loh, sama-sama diem-dieman jadinya. Sama-sama mikir gitu. Iya, Sama-sama ruwet. iya, Mbak, banyak sekali yang dipendam. Khawatir ini, khawatir itu, ketakutannya, dan traumanya itu. Ya. Kemarin Anda pembersihan 3 minggu, apa yang dirasakan? awal-awal sih kemarin itu pas habis mandi air garam itu badan merasa panas, kayak panas, kayak habis mandi air hangat terus kayak menguap gitu. Habis itu lama-lama sini sih enggak, cuma kemarin tuh lagi sedih-sedihnya mikirin yang sakit di dada ini kan, kenapa sih kok ada, katanya ada emosi yang belum selesai, ada luka batin, sedangkan saya juga bingung itu luka batinku di mananya, enggak itu karena selama ini banyak jalan yang membuat hatinya sakit. Terus pas kemarin lagi sedih-sedihnya kamu pembersihan, kamu rasain apa? Enggak itu sih, enggak begitu ngefek kayak yang awal-awal itu. Karena lebih besar perasaan sedihnya ya. Udah gitu waktu pembersihan doanya nggak fokus. Dan yang paling penting kan doa saat itu. Ya. Sekarang saya mau bantu kamu. Kamu lepaskan pengampunan untuk dirimu, untuk bapakmu, untuk istrinya. Intinya kita sama-sama berdoa. Tapi dalam hati kamu harus lepasin pengampunan. Kalau kamu lupa dengan orang-orang yang nyakitin kamu, bilang aja, ya Allah, aku lepaskan pengampunan bagi mereka semua. Tuhan yang lebih tahu siapa yang apa yang membuat luka dalam hatiku. Ya? Iya. Anda doa, saya doa. Oke, saya bantu Anda. Mudah-mudahan setelah ini Anda menjadi lebih lega, lebih plong. Walau Anda masih harus terus ya ibadahnya, jangan bolong-bolong. Ya. Iya. Ya, tarik nafas dulu dari hidung, hembuskan. Supaya Anda tenang. Tarik, hembuskan dari mulut. Lakukan beberapa kali sampai Anda tenang. Tarik nafas, hembuskan. Tarik lagi, hembuskan. Ya, ketika Anda tarik, Anda boleh menyebut nama Allah gitu dalam hati. Ya Tuhan, Tuhan, kami datang bersama-sama kepadamu, Tuhan. Engkau melihat Tuhan pada kami saat ini, dan Engkau hadir bagi kami saat ini, Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasih-Mu bagi kami. Hadirlah dan tolonglah kami, Tuhan. Tuhan, hadirlah bagi kami, Tuhan. Hadir bagi kami, Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat apa yang jadi kepedihannya, Tuhan. Engkau melihat apa yang jadi beban dalam dirinya, Tuhan. Engkau melihat sumber amarah, sumber kepahitan itu, Tuhan. Engkau melihat hatinya yang kosong, Tuhan. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap masa hidupnya. Saat dia merasa kesepian, dia merasa hampa, dia merindukan kasih sayang, Tuhan. Engkau hadir saat itu, Tuhan. Rasa pedih yang dia lihat sejak kecil ibunya bekerja keras untuk dia, Tuhan. Rasa kecewa pada bapaknya, Tuhan. Karena bapaknya membiarkan ibunya sampai bekerja keras hingga ibunya kesehatannya menurun, Tuhan. Rasa kecewa, Tuhan. Karena bapaknya tidak betul-betul menjadi ayah yang dia inginkan, Tuhan. Rasa rindu untuk dipeluk, Tuhan, oleh ayahnya. Rasa rindu untuk dipandang sungguh-sungguh, Tuhan. Bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh ayahnya, Tuhan. Engkau melihat itu, Tuhan. Engkau melihat kerinduan yang begitu besar akan kasih sayang seorang ayah, Tuhan. Engkau melihat dia sejak masa kecilnya hingga masa dewasanya, Tuhan. Merasa kehilangan sosok seorang bapak, Tuhan. Engkau hadir, Tuhan, saat itu, Tuhan. Engkau melihat bagaimana dia melihat ibunya bekerja keras, Tuhan. Bagaimana ibunya mencoba bersabar, Tuhan. Menahan semua sakit. Dan Engkau pun hadir saat itu, Tuhan.
Engkau melihat Tuhan di masa-masa dia remaja Tuhan, ketika dia ingin sekali Tuhan merasakan kasih sayang seorang ayah, tuntunan seorang ayah, tapi tidak pernah dia dapatkan Tuhan. Dia berusaha menahan semua perasaannya Tuhan, karena tidak mau merepotkan ibunya. Tidak ingin melihat ibunya lebih berbeban lagi, tidak ingin melihat ibunya lebih menderita lagi. Banyak hal yang dia tahan dalam dirinya Tuhan, keinginan-keinginan yang dia pendam. Tolong dia Tuhan. Tuhan dekat erat dia saat ini Tuhan. Tuhan lihat ketika dia menemani ibunya bekerja, ketika dia bersama ibunya, menolong ibunya di rumah Tuhan, tapi tidak ada kehadiran ayahnya. Walaupun ayahnya ada, ayahnya acuh tak acuh Tuhan, yang membuat luka dalam hatinya itu Tuhan lihat. Tuhan lihat Tuhan ketika ibunya sedang sakit Tuhan. Bagaimana besar kekhawatiran dia Tuhan. Bagaimana besar ketakutan dia kehilangan Tuhan. Dia mengupayakan segala cara dengan cara manusia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang jadi kehendak-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Dia masih sangat besar memendam kepedihan ini, kecewaan karena kehilangan ibunya Tuhan. Karena dia tidak melihat ibunya di saat terakhirnya Tuhan. Dia tidak memegang tangan ibunya Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Peganglah tangannya saat ini Tuhan. Pegang tangannya Tuhan. Engkau lihat kepedihan hati itu, Engkau lihat rasa rindu itu Tuhan. Engkau lihat dia Tuhan. Ya Tuhan, tenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, ketika dia mulai merasa mempunyai harapan pada suaminya Tuhan, ketika dia merasa mulai menemukan cinta lagi, merasa menemukan tempat sandaran, merasa menemukan tempat berlabuh yang bisa menuntun dia, melindungi dia Tuhan, mengisi kasih sayang yang dia rindukan selama ini Tuhan. Namun Tuhan, kematian memisahkan mereka Tuhan. Rasa pedih, rasa luka, rasa sakit, rasa kehilangan, rasa tidak terima, rasa kecewa, amarah yang besar Tuhan ada dalam dia Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan Allah kami, tolonglah kami Tuhan, tolonglah dia Tuhan. Tuhan, bukannya dia tidak mau mengikhlaskan Tuhan. Memang banyak pertanyaan Tuhan, banyak kegalauan, banyak kekecewaan Tuhan. Tapi dia tetap mau berpegang kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, setiap rasa pedih itu Tuhan angkat. Tuhan, pulihkan hatinya Tuhan. Tuhan angkat yang jadi bebannya Tuhan. Yang saat ini dia masih memendam ketakutan. Rasa kecewa, amarah itu Tuhan bersihkan dari hatinya Tuhan. Tuhan angkat semua itu Tuhan. Tuhan menenangkan dia. Tuhan memberkati dia Tuhan. Tuhan mengangkat setiap perasaan pedih, perasaan emosi, amarah. Roh luka batin, roh kepahitan, roh amarah. Roh kekecewaan Tuhan yang melemahkan dirinya Tuhan, Tuhan angkat Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang telah berlalu Tuhan tidak bisa kami ubah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan. Apa yang jadi luka kami Engkau pulihkan Tuhan. Emosi-emosi kami yang terpendam saat ini Tuhan kami curahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Rasa sakit kami Tuhan yang kami pendam selama ini Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu. Kalau tidak ada yang tertutup bagi-Mu Tuhan, Engkau melihat dalam diri kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan kami mohon Tuhan. Engkau memulihkan hatinya Tuhan. Engkau mengangkat bebannya. Engkau memberi penghiburan bagi dia Tuhan. Apapun yang jadi bebannya saat ini Tuhan bersihkan dari hatinya. Rasa ketakutan, kekecewaan, amarah, kebencian, luka batin Tuhan. Rasa bersalah pada diri sendiri Tuhan. Tuhan angkat itu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan bersihkan hatinya Tuhan. Bersihkan hatinya Tuhan. Dari segenap kekecewaan, segenap kepahitan, apapun itu Tuhan, beri kelegaan pada dirinya ya Tuhan, beri kelegaan Tuhan. Tuhan memeluk dia, Tuhan menguatkan dia Tuhan. Rasa trauma pada kehilangan Tuhan, rasa takut kehilangan Tuhan singkirkan, buat dia melekat hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, pulihkan hatinya Tuhan, pulihkan dari setiap luka, pulihkan dari setiap amarah. Dia mau melepaskan pengampunan ya Tuhan. Dia lepaskan pengampunan bagi dirinya sendiri Tuhan. Bagi dirinya yang selama ini dia merasa dia yang bersalah atas meninggalnya orang-orang di sekitarnya. Dia yang selalu bertanya-tanya apa yang salah dalam dirinya. Mengapa orang-orang yang dia kasihi meninggalkan dia Tuhan.
Sungguh Tuhan, tidak ada yang salah atas dia. Tidak ada yang salah karena Engkau pun begitu mengasihi dia, Tuhan. Dia lepaskan pengampunan bagi dirinya, Tuhan. Dia mengampuni dirinya sendiri. Dia mengasihi dirinya, Tuhan. Tuhan, peluk dia, Tuhan. Jamah dia, Tuhan. Dia lepaskan pengampunan bagi ayahnya. Orang yang betul-betul dia rindukan kasihnya, Tuhan. Tapi tidak pernah dia dapatkan, Tuhan. Dia lepaskan pengampunan saat ini, Tuhan. Apapun yang telah dilakukan oleh ayahnya, Tuhan. Dia tetap mengasihi ayahnya, Tuhan. Dia mengampuni, Tuhan. Bila kau perkenankan, Tuhan, bawa ayahnya kembali, Tuhan. Sebagai versi terbaik seorang bapak. Untuk datang memeluk dia kembali, Tuhan. Memeluk dia dalam kasih, Tuhan. Mengatakan bahwa bapaknya mengasihi dia, menyayangi dia, Tuhan. Dia melepaskan pengampunan untuk bapaknya. Dia melepaskan pengampunan untuk ibu tirinya, Tuhan. Yang ketika dalam pernikahan dengan bapaknya membuat bapaknya menjauh dari dia, Tuhan. Tuhan, dia lepaskan pengampunan. Dia mau melepaskan pengampunan. Tidak ada kebencian dan dendam lagi, Tuhan. Kau bersihkan hatinya, Kau pelongkan hatinya, Tuhan. Juga untuk orang-orang di sekitarnya, Tuhan. Dia lepaskan pengampunan untuk suaminya, Tuhan. Dia lepaskan pengampunan untuk anaknya. Dia lepaskan pengampunan untuk orang-orang lain dalam kehidupannya, Tuhan. Yang mungkin tanpa disadari menyakiti dia, Tuhan. Untuk seseorang di masa kecilnya, Tuhan, yang pernah mengata-ngatai dia dengan perkataan yang sangat menyakitkan, Tuhan. Dia lepaskan pengampunan untuk itu, Tuhan. Dia lepaskan pengampunan semua, Tuhan. Setiap perkataan yang menyakitkan itu sudah tidak menyakitkan lagi bagi dia, Tuhan. Semua itu Tuhan hilangkan dari dia, Tuhan. Apapun, Tuhan, hinaan-hinaan orang, perkataan-perkataan yang menusuk, semua Tuhan bersihkan dari hatinya, Tuhan, dari pikirannya. Ya Tuhan, tolong dia, Tuhan. Jamah hatinya saat ini, ya Tuhan. Tuhan berikan ketenangan bagi dia. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kasih dan pemulihan. Mengalirlah kasih-Mu, Tuhan, di dalam dia, Tuhan. Penuhi dia dengan kasih-Mu, Tuhan. Selama ini, Tuhan, dia rindu merasakan kasih sayang, Tuhan. Engkaulah sumber kasih yang terbesar, ya Tuhan Allah. Hadirlah bagi dia, Tuhan. Penuhi hatinya dengan kasih. Engkau mengisi setiap kekosongan dalam diri kami, dalam hati kami, Tuhan. Penuhi hatinya dengan kasih. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan hati yang lega, hati yang lapang. Tuhan angkat setiap bebannya, Tuhan berikan pertolongan itu, Tuhan. Damai sejahtera, ketenangan, kasih mengalir, Tuhan. Kasih mengalir bagi dia. Ya Tuhan, kami mohon, Tuhan. Angkat bebannya, Tuhan. Engkau menenangkan hatinya, Tuhan. Engkau melegakan hatinya. Apa yang jadi lukanya telah Kau pulihkan. Rasa takutnya Kau hilangkan, Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan, dia mau bergantung kepadamu. Dia mau berpegang kepadamu, Tuhan. Penuhi hatinya dengan kasih, Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi ibunya dan bagi suaminya yang telah Engkau panggil, Tuhan. Kami percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik, Tuhan. Kami percaya Engkau memanggil umat-Mu karena Engkau juga mengasihi mereka, Tuhan. Kami juga mau melepaskan, Tuhan. Karena kami tahu mereka telah berada di tempat yang baik, Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Permudah jalan mereka, Tuhan. Ampuni dosa-dosanya, ya Tuhan. Layakkan mereka untuk masuk di dalam surga-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, kami pun dalam hidup kami mau untuk melayakkan diri, Tuhan. Bersihkanlah kami, Tuhan. Damai sejahtera, sukacita ada pada kami, Tuhan. Ketenangan ada pada kami. Setiap beban kami serahkan kepadamu. Ya Tuhan, bila ada hal-hal negatif, kuasa-kuasa yang lain dalam diri kami, gangguan-gangguan apapun itu, Tuhan. Karena adanya kepahitan, adanya luka batin dalam kami, Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan, Tuhan bersihkan itu semua dari kami. Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan semua, Tuhan. Ya Syah. Nasya, oh Rama ya Tuhan Yesus.
Ya Shalaya. Tuhan ya Tuhan. Namamu ya. Ya Tuhan. Dia ada kuasa-kuasa kegelapan dan hal-hal lain yang ada dalam dia, Tuhan. Semua yang buruk dalam dia, Tuhan. Dalam namamu, Tuhan, kami mohon, Tuhan. Tuhan membersihkan itu semua dari dia, Tuhan. Tuhan menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Roh kepahitan, roh luka batin, roh amarah, roh kebencian, Tuhan. Perasaan bersalah yang terus ditanamkan, Tuhan. Apapun kuasa kegelapan yang ada, Tuhan. Dalam namamu, Tuhan, kau musnahkan semua, Tuhan. Hancur semua dalam namamu, Tuhan. Dalam namamu, Tuhan. Kau hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan dan roh jahat, Tuhan. Ya, Rasya. Nah. Tuhan memberikan pembebasan seutuhnya. Hatinya yang kau bebaskan, Tuhan. Jangan biarkan ada jerat lagi dalam hatinya, Tuhan. Roh jahat yang ada yang selama ini membuat perasaan dia lebih tidak tenang. Lebih banyak kekhawatiran. Tuhan bersihkan semua. Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan. Tuhan usir dalam namamu, ya Tuhan. Tuhan, kau melihat pada sakit yang dia derita, Tuhan. Engkau melihat pada sakitnya, Tuhan. Bantu dia, Tuhan. Tolong dia, Tuhan. Berikan dia kesembuhan. Berikan dia pemulihan, ya Tuhan. Sakit yang ada pada tubuhnya, Tuhan, angkat. Di dalam namamu ada kesembuhan, Tuhan. Dengan iman kami terima kesembuhan itu, Tuhan. Benjolan yang ada pada payudaranya, Tuhan sembuhkan, Tuhan kempeskan, Tuhan hilangkan. Luka batin sudah Tuhan angkat, kepahitan sudah Tuhan bersihkan. Rasa bersalah, kepedihan Tuhan angkat, Tuhan beri perlindungan, Tuhan beri penghiburan. Begitu pun dengan sakit-sakit yang ada di tubuhnya, Tuhan. Dalam namamu, Tuhan, kami percaya semua sakit itu hilang, semua sakit itu disembuhkan, Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan. Ketika Engkau memulihkan, ya Tuhan, pemulihan yang Kau berikan itu sempurna, Tuhan. Engkau memulihkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Semua Kau pulihkan, Tuhan. Semua kuasa kegelapan Kau hancurkan. Engkau saja Tuhan yang ada bagi kami, yang bertahta bagi kami, Tuhan. Ya Tuhan, legakan dia, Tuhan. Legakan dia, Tuhan. Apa yang mengganjal di hatinya, Tuhan hilangkan. Rasa sakit yang tidak pernah hilang itu, Tuhan. Tuhan sembuhkan. Tuhan beri dia ketenangan, Tuhan beri dia damai sejahtera, Tuhan. Tuhan beri kelegaan. Tuhan masyikit. Berkati dia, Tuhan. Berkati dia, Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa, hanya kepadamu kami beribadah dan kami menyembah Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan. Amin. Empat nyesek. Iya. Udah belum? Apa yang dirasakan coba? Apa yang Anda rasakan tadi? Dari tengah-tengah rasanya kayak apa sih badannya? Tempat disconnect lagi waktu saya doa untuk bersihin apa yang di badan. Iya. Tapi beda ya ininya ya. Tadi tuh kayak campur baur, tapi sekarang sudah lebih tenang ya. Sudah lebih pelan. Terus? Jadi kepalanya emang agak pusing ya. Karena kan gimana ya, saat kita lagi ngerasain ulang pedihnya, sakitnya, maka itu saya bilang kalau pelepasan luka batin, pasti kamu harus rasain sedih, nggak enaknya lagi itu kamu rasain. Iya, ingat semuanya. Bahkan kejadian dari masa kecil bisa yang udah lupa tiba-tiba keinget ya. Iya. Tapi Tuhan udah kasih pertolongan untuk kamu, hatimu lebih pelan, lebih lega. Iya. Ya. Kedepannya ibadahnya diperbaiki terus. Kita ini selalu kurang dalam ibadahnya.
Jadi kita harus perbaiki terus ibadah kita, perbanyak doa sama Tuhan. Anda Muslim kan, rajin-rajinlah Anda sholat 5 waktunya wajib. Kalau bisa sholat tahajud, puasanya jangan lupa, ibadah-ibadah wajib dilakukan. Bersikir kalau Anda lagi kosong tuh bersikir aja ya, jangan kosong gitu. Jangan biarin diri kita ini hampa gitu. Ketika Anda mulai ngerasa sedih lagi, kadang-kadang ada lagi godaan gitu Mbak, yang namanya iblis ya, kalau saya bilang tuh luka batin tuh dibuatnya oleh iblis, biar kita tuh kehilangan iman, kepahitan dan lain sebagainya. Anda mulai ngerasa sedih dan apa tuh Anda doa, ya Allah tenangkan hatiku, Tuhan sudah memulihkanku, aku tidak mau lagi, aku sudah melepaskan pengampunan, aku sudah belajar untuk ikhlas, jadi Tuhan tolong aku, tenangkan aku, gitu ya. Iya. Lebih enak kan? Iya, lebih enak. Tapi memang untuk kalau aku kan orangnya nanti jangan-jangan kejadian ini, nanti jangan-jangan kejadian itu, mending nggak usah, biarin aja jalannya aja gitu. Betul, kamu tuh berdoa sama Allah, kamu bilang, Tuhan aku punya kekhawatiran ini, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi, aku percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Masa ada yang lebih baik lagi dari kehendaknya Allah? Kan tidak ada kan? Ya? Iya. Belajar untuk mulai menyerahkan ke Tuhan supaya hidupmu tuh tenang, karena jangan salah loh, iblis itu kamu punya kekhawatiran apa itu bisa dibuat kejadian sama dia supaya kamu tuh makin kepahitan, makin dalam kekhawatiran gitu. Loh bener toh ini kejadian bener toh, karena dia tahu pikiran kita makin dikerjain. Jadi ketika itu terjadi langsung doa, biarpun kamu nggak lagi sholat, nggak lagi apa, tapi kan bisa kan di hati, ya Allah tolong saya punya kekhawatiran ini, Allah yang jaga suamiku, Allah jaga anakku, terjadilah yang terbaik menurutmu gitu ya. Tapi ini kemarin tuh sempat, mungkin kan di sini kan saya rantau, sempat jenuh, sering sakit, tapi itu kemarin sempat mau pulang aja, sudah pulang balik ke desa semuanya sama suami saya, itu mending jalan terbaik atau mending jangan dulu? Nggak bisa, kamu kalau jauh sama suamimu tuh orang nggak bisa ditinggal ya. Dia tuh bukan tipe orang yang bisa pisah jauh sama istri. Nanti daripada dia jadi salah jalan, kalian lebih sering ribut, ya buat apa? Kamu tuh jenuh karena pikiranmu ruwet, terus nggak ada aktivitas. Iya, ya, kan? Anak di desa. Iya, kangen juga. Kenapa anaknya nggak diajak ke Jakarta? Kemarin itu dia sempat di Surabaya sini. Oh, Surabaya. Di Gresik. Saya ngomongin ke orang itu, aku nggak paham cara ngomongnya ya apa, tapi sering sakit. Agak jorok orangnya. Iya. Ya, abis itu kemarin terakhir itu sama neneknya di sini, nenek dari suamiku, apa ibunya suamiku. Malah sakit tipes, akhirnya ya sudah pulang lagi ke Tuban. Kalau di Tuban dia seneng ada temannya. Kamu berarti nggak kerja? Kerja, iya saya kerja, makanya kemarin neneknya yang sini yang jagain, terus nggak bisa bujuk makannya, terus diajak main itu neneknya nggak mau, akhirnya dia juga nggak mau dijaga neneknya, akhirnya kemarin terakhir sakit terus itu tak bawa pulang lagi ke Tuban. Nah kemarin rencananya itu saya pulang, suami saya juga pulang, semuanya pulang jadi satu, nanti kita mulai lagi dari nol di desa, nggak tahu nanti di sawah atau apa gitu. Kalau bisa bareng ya lebih bagus. Masalahnya kalau sekarang balik ke desa belum ada persiapan nih. Mungkin hidung dulu, jadi dalam berapa waktu itu masih ada duit lah untuk kehidupan sambil mulai mau bertani dan lain sebagainya. Iya. Ya. Kok harus berdua, nggak boleh pinjar satu-satu ya. Dengan karakter suamimu yang gampang nguring-nguringan kalau nggak ada kamu. Soalnya dia tuh kan tipenya suami yang butuh diurusin, Mbak. Kan ada suami yang tipenya mandiri, suamimu kan masih banyak kamu yang ngurusin gitu loh. Lagian sebaiknya kalau rumah tangga kan memang bersama ya. Iya, kemarin sempat gini, ya sudah kalau mau pulang ke desa, kamu pulang dulu aja, aku kerja di sini. Nanti kalau memang sudah cukup, sudah bisa, aku ikut pulang, dia gitu. Cuma akunya kalau jauh itu ya ada trauma yang di awal itu kan, jadi aku nggak maunya itu ya sudah pulang ya pulang, seenggaknya kita makan apa ya makan apa itu, aku gitu.
Ya, ya banyak doa supaya Allah bukakan jalan untuk kalian yang terbaik, bisa berkumpul bertiga, jadi pintu berkat rezekinya juga dibukakan, ya kan? Iya. Mm-mm. Sama ini kemarin tuh kan aku nggak tahu kenapa hatiku tuh nggak enak. Biasanya saya sholat malam itu berani sendiri. Itu nggak Mm. berani. Suamiku tak suruh bangun, tak suruh nemenin, dia nungguin di depan TV, akunya sholat. Pas habis sholat, pas aku zikir pagi, tiba-tiba di atas genteng dar gitu dulu tuh. Mm-mm. Tapi nggak tahu itu apa. Ini tempat kamu ngekos ya? Nah, ini rumah beli tapi nyicil gitu, Mm-mm. Tapi itu sebetulnya ada sesuatu memang yang di rumah itu, tapi dulu ditujukannya bukan buat kamu. Mungkin rumah lama ya. Maksudnya kamu nggak beli baru nih, nyewa sama apa bekas orang kan? Enggak sih, ini rumah baru beli perumahan gitu, cuma enggak tahu dulu Oh, tanahnya atau apa gitu. iya iya. Sebenarnya tuh tujuannya bukan buat kamu, tapi dia ada di situ. Jadi itu bukan kiriman baru ya. Cuman karena kamu kan pembersihan, kamu doa. Ya, berapa kali sempat ikut live doa doa sampai selesai. Iya, Nah, jadi ada yang hancur lah gitu. ledakan tuh malah hancur. Hancur dia. Biasanya kalau ada orang kirim santetnya nggak masuk, jadi ledakan. Kalau ada makhluk yang hancur, kadang-kadang ada suara ledakan gitu. Kalau ada benda yang dibakar pakai misalnya kamu dapat jimat nih, dibakar sambil doa gitu, biasanya apinya gede sekali. Ya, jadi jangan takut, tetap lanjut sholatnya. Iya, kemarin aku cuma bilang untung kok gak di atas kasur, katanya kalau lagi kayak gitu kan nggak boleh berapa jam. Halo, sinyalnya jelek ya? Ya, nggak apa-apa. Ya intinya Mbak, kalau ada kita udah tahu rumah kita ini nggak begitu bersih, ada sesuatu di bekas tanahnya atau di rumah itu, walau tidak ditujukan untuk kita, tapi kan dia ada di situ ya. Mbak harus lebih banyak lagi ibadahnya, doa gitu loh. Di rumah tuh puterin kayak murotal Quran gitu, ya. Setiap malam habis kan biasanya maghrib ibu isya kan selalu saya bacain yasin. Ya, ya biar kamu sama suami juga lebih adem, lebih tenang. Kalau rumahnya panas dari nggak ada apa-apa bisa jadi berantem nggak jelas. Gitu. Ya. Sama ini, kan ada teman dia itu bisa lihat gitu, Jem. Dia itu sering lihat aku itu ada yang ikutin lagi. Tapi aku enggak. Bukan kodam sih, karena dari keluargamu tuh bukan tipe-tipe yang nyari kayak gitu, bukan. Tapi yang suka sama kamu karena aura kepedihanmu tuh, aura sedihmu tuh. Jadi kayak ngikutin aja karena seneng aja gitu. Dia ini mukanya ekspresinya kayak laki tapi lagi marah, terus gimana kak marah gitu katanya. Marahnya karena temenmu tuh ngeliat dia nggak mau diganggu karena seneng ngikutin kamu. Tapi tetap aja ya, kita diikutin hal-hal seperti itu tuh jadinya energimu yang nggak bagus gitu loh. Kamunya lebih suntuk, gampang capek, stresan, amarah nggak terkontrol.
Nah, dia itu bisa dekat kamu karena tadi tuh masih ada luka batin, kepedihan, amarah itu kuncinya cuma satu, ibadah aja. Jadi dia juga nanti mau deket nggak bisa gitu. Udah beda lah auranya gitu. Ya. Jangan kepikiran, jangan perlu khawatir, yang penting ibadah. Iya. Jadi kayak saya ke bapak itu ya sudah dibuat biasa aja gitu, nggak perlu aku berharap lagi gitu, Ce. Karena memang gini, Mbak. Kenapa tadi saya juga mendoakan supaya kalau dia kembali, ya dia kembali jadi versi dia sebagai seorang bapak yang diinginkan setiap anak gitu ya. Namanya manusia, supaya hatinya dia Tuhan yang gerakkan. Untuk dia memang benar-benar berubah, berusaha jadi lebih baik untuk kamu. Masalahnya dia juga nggak sadar tanggung jawabnya ini dari dulu. Punya anak ya udah punya, terus mau kudu diapa no, Tapi sekarang anak tirinya itu apa ya, diumbar, dimanja banget aku lihatnya itu. Jadi anaknya yang bawaan dari istrinya itu ada laki, itu kelahiran 2000, nggak mau kerja, di rumah dari pagi sampai malam itu tidur, terus maghrib itu bangun, orang mabuk-mabuk pulang itu, sedangkan bapakku yang sebelumnya nggak pernah kerja ikut orang, sekarang kerja ikut orang. Itu kan tuntutan istri. Itu kan tuntutan istri, bukannya dia manjain anak itu sih enggak, dia juga enggak peduli. Itu tuntutan istri ya. Istrinya bilang, ya emang anaknya gitu, tapi ya nuntut terus ke suami, ya sudah. Kemarin sempat aku bilang gini, dia mabuk, aku nggak ngelarang orang mabuk, itu pilihan dia sudah dewasa. Tapi tolong kalau memang dia mabuk, pulang aja ke rumah ibu, jangan kesini. Aku nggak tahu dia sakit hati apa enggak, ibunya tak gituin, cuma nggak dibales WA itu. Ya, masalah dia sakit hati urusan dia sama Tuhan, tapi kan kamu udah ngasih tahu yang benar. Iya. Ya. Ya jangan juga kita iya terus, tapi kita lihat itu salah, kita biarin, ya salah juga kan. Iya, soalnya kemarin tuh sempat konflik di situ, C. Dan kan ini rumah semua kan hasil dari bapak sama ibu. Jangan ibu orangnya kan yang kerja ya, C ya. Tiba-tiba kemarin istrinya itu nggak tahu dia spontan atau memang ada niatan minta semuanya dibalik nama atas nama orangnya. Saya bilang kan ini, tapi aku bilangnya ke bapak, enggak bilang ke ibu, takutnya nanti orangnya sakit hati, enggak bilang. Ini kan belinya sama ibu, tiba-tiba minta kayak gitu. Tapi bapak tuh enggak. Namanya atas nama siapa? Bapak. Oh, saya kira atas nama ibu. Ya, ya mudah-mudahan sih enggak ya, karena itu bapakmu juga orangnya kan termasuk gampang dipanas-panasin gitu loh. Iya, kalau bisa kamu pertahankan. Manut sih manut, masa nggak mikir-mikirnya juga si bapak. Tapi sekarang itu kayak apa ya, Jaya? Dulu itu sama agama itu agamis sekali. Kan di Islam ada NU sama Muhammadiyah ya, Jaya. Aku NU. Mau masuk ke sekolah mana aja nggak boleh sama bapakku dulu, Jaya. Sekarang kayaknya kan kayak diumbari apa gitu, jadi apa namanya rumah tangga romantis itu kan baca ya, tapi kan ada tempat aja ya. Itu dengan bapakku sosial segitu, dengan sekarang di luar itu rumah apa kayaknya gitu, sampai orang-orang itu kok bisa sih ngamen di masjid tapi sifatnya kayak gitu. Sekarang berbeda gitu loh, C, bapakku itu sedih di situ. Iya, maaf ya, kamu nggak sadar emang ibu itu ada pakai sesuatu, nggak sadar ibu angkatmu. Aku itu dibikin tukang pijetku, kan ada orang Kalimantan ya, C ya. Aku cuma dibilang bapakmu dikoloh gitu aja. Cuma kalau memang kamu mau bantu bapakmu, nanti resikonya di suami atau di anakmu. Bisa jadi mereka yang sakit, aku gak berani akhirnya, C. Emang dia ada pakai sesuatu, bukan pelet sih ya, tapi kayak dibuat tunduk gitu loh. Ada. Itu loh katanya darah menstruasi katanya. Iya emang sejenis itu sih. Ya emang sih kayak dicampur di minumannya, di makanannya. Iya, makanya saya kalau pulang nggak makan sama sekali di sana, minum pun enggak. Kalau kita bilang, kalau kita tolong bisa kena anak mas suami,
kalau kamu sudah kuat ibadahnya, kamu rajin doain anak suamimu, enggak sih sebetulnya. Itu kan karena, maaf ya, orang yang dari Kalimantan itu juga dia itu kan pengetahuannya itu bukan dari Tuhan gitu loh. Dia juga ke ibadahnya masih ya enggak ini lah. Jadi kalau kita bilang kayak gitu, itu kita berarti salah juga membiarkan dia dalam kuasa iblis. Tapi caranya tuh gini, susah, emang agak susah sih, karena kan disitu dikasihnya tiap hari. Maksudnya tiap kali dia main tuh dikasih sering gitu loh. Kamu hanya bisa doakan, Tuhan tuntun kembali ayahku ke dalam jalanmu Tuhan. Kamu mau tolongnya gimana? Mau panggil dukun juga, kuasa-kuasa kegelapan? Kan nggak bisa. Dikasih bilang ini, disuruh ngasih garam di kopinya bapak sama orang itu. Cuma yang dari kiai satunya yang aku berobat yang payudara ini cuma dibilang, coba nanti tak bantu untuk doain bapakmu, tak kirim doa dari sini biar hatinya bapakmu ada tamengnya, cuma digituin aja. Ya banyak-banyak doa lah. Kamunya juga harus berdoa. Orang lain boleh mendoakan kita, keluarga kita, tapi kita, karena kita yang terkoneksi dekat, kita harus lebih banyak lagi doa. Minta Allah menjaga, menuntun kembali ke jalan Allah. Kalau media garam, tergantung garamnya sih kembali lagi ya. Terus waktu kamu nyemplungin itu juga kamu harus doa. Supaya ya apa yang buruk Tuhan bersihkan dari badannya Bapak gitu. Tapi kan kamu nggak tiap hari sama Bapak, itu loh masalahnya. Iya, nggak ketemu setiap hari. Kayak gitu kan nggak bisa sekali-sekali. Kemarin cuma dibilang gini, ibumu itu nggak bikin kamu berantem sama bapakmu, cuma dia itu bikin kalian renggang, akhirnya jauh gitu. Karena bapak kan juga tiap kali kamu bahas, kok gini Pak, ya kayak nggak ada respon aja gitu. Kemarin terakhir itu gini aku Pak, ini aku mau bicara berempat, kan aku suamiku bapak sama istrinya. Samen mau ndak? Kalau seman mau ayo bicara, tapi kalau ndak mau aku mau balik ke rumah Mbah, aku gitu. Enggak, aku dibicarain enggak biar enak. Kenapa kan aku selama ini kenapa nggak mau tidur di rumah, kenapa disuruh makan nggak pernah mau, mumpung ketemu ayo kita ngobrol bareng enak, nggak usah ada ngerundung-rundung di belakang. Enggak perlu, nggak usah gitu terus dia ngomongnya bapak. Enggak, panggil menghindar ya. Menghindar dia. Iya, dan aku takutnya itu ibu tiriku itu diam-diam ada hutang di belakang bapakku. Ada hutang. Jumlahnya ya termasuk lumayan. Karena anaknya itu kan nggak kerja ya. Tapi banyak maunya. Entar minta motor, entar minta ini, entar minta itu. Aku juga nggak ngerti kok dia nurutin sekali anaknya itu. Ya, anak yang laki ya, ya. Tapi itu hutangnya setelah menikah sama bapak itu, Ce. Dari sebelum menikah ada sedikit, setelah menikah tambah banyak. Makanya dia ngotot masalah rumah itu loh. Soalnya kemarin aku tahunya itu kan aku pas main ke adiknya bapak di dekat rumah sini. Ternyata dia bapak juga buka omongan, katanya istrinya bapak juga berani minjem ke adiknya bapak itu tanpa sepengetahuan bapak. Emang banyak utangnya sih. Tapi ya utang dari orang ke orang sejauh ini belum ada sampai ke rentenir, pinjol gitu belum. Jadi misalnya kayak saya ke kamu gitu, ke saudara yang lain saya kayak gitu. Mau ke teman saudara gitu ya, Ce? Iya, tapi kan ada waktunya uang ya pasti nagih. Kemarin tuh kebetulan ada beberapa yang nagih. Jadi dia tuh mikir apa ya yang bisa dijual. Bapak kan masih kerja sama orang, gajinya yang nggak terlalu besar untuk nutup utangnya, masih belum cukup. Tahulah ada rumah itu yang mau di ini. Makanya ya banyak doa aja biar bapakmu jangan sampai melakukan keputusan yang salah gitu. Iya. Ya. Iya, Ce. Ya namanya ujian hidup mah ada aja. Iya, sampai kadang aku gini, kok nggak selesai sih ujiannya, katanya kalau habis diuji tambah kuat, kok aku tambah nangis terus. Ya karena kan belum beres, tapi karena kamu masih berusaha ke Allah, makanya kita dipertemukan. Kalau nggak mungkin kita ketemu. Kalau mbak kan muslim, di agama Islam kan juga dikasih tahu kan, hal-hal yang musyrik itu kan banyak. Anda bisa ketemu sama banyak orang, boleh disarankan apapun, tapi dicocokkan kembali dengan isi di Al-Quran ya.
Kalau itu kiranya musyrik, Mbak, jangan dilakukan. Ya, kalau jangan sekedar karena ada ibu yang 46 dukun itu ya, dia orang muslim juga, dia ke 46 dukun. Saya tanya, ibu kenapa ke 46 dukun? Saya mencari Tuhan, katanya, mencari pertolongan Tuhan. Lah nyari Tuhan kok ke dukun, saya tanya gitu. Karena sebelum dukunnya berritual dia baca Al-Fatihah, katanya. Jadi dia menganggap itu tuh dari agama Islam lah gitu ya, untuk mencari Tuhan. Kadang-kadang ayat-ayat itu banyak dipakai sama mereka untuk kamuflase. Tapi kiranya ritual itu tidak tertulis di Al-Quran, Mbak. Jangan dilakukan. Kalau kayak pembersihan dengan garam kan memang ruqyah itu medianya garam. Ayatnya kan ada ya, bahwa dengan air yang asin untuk membersihkan semua, yaitu air garam itu kan asin. Apalagi gitu kan. Kalau dengan minyak kan juga ada penyembuhannya dengan minyak. Selain dari itu yang sekiranya di Al-Quran saya juga belum mengetahui betul, tapi kiranya Mbak rasa ritual pakai bunga-bungaan ini nggak ada loh di Al-Quran, ya jangan lakukan. Ya, disuruh misalnya mempersembahkan kambing darahnya, terus ada kemenyan-kemenyannya dan sebagainya, nggak usah. Ya, karena di Quran kan tidak begitu gitu loh ya. Kalau mempersembahkan kurban ya di hari raya kurban gitu. Tapi jangan sampai salah. Karena nanti dibilang ketemu guru spiritual ini, guru spiritual itu, amalan-amalan yang diajarkannya tuh belum tentu sesuai dengan Al-Quran. Makanya Mbak harus kembali lagi, ini ada nggak di Al-Quran gitu ya. Tapi itu lah C, untuk bedain antara ini memang kiai, ini atau dukun itu di apanya sih C? Aku tuh bingungnya karena di situ. Sebenarnya cuma satu sih, di pengajaran sama kelakuannya dia. Dia boleh aja pura-pura sama kita tuh kayak kiai beneran gitu ya, kayak orang yang ke Tuhan. Tapi lama-lama kan akan kelihatan. Cuman kalau udah keburu lama-lama, berarti kan kita sudah ikut di dalamnya dia. Makanya saya selalu pesan, kita mengandalkan kuasa Tuhan aja. Kita ini manusia, nggak bisa tahu orang itu seperti apa. Saya kalau nggak dikasih karunia sama Tuhan, aku nggak tahu lah isi hatimu, Mbak. Nggak tahu lah kondisi hatimu ya kan, nggak tahu kamu benar apa enggak kan gitu. Jadi kita selalu doa sama Allah, ya Allah, tuntun aku selalu dalam jalanmu, jauhkan aku dari orang-orang yang jahat yang menyesatkan aku, tuntun aku selalu dalam jalanmu. Jadi nanti ketika kita udah terus mendoakan itu, ada orang-orang yang menyesatin kita, secara langsung Tuhan yang akan menghindarkan kita, ya. Karena kita nggak bisa loh Mbak bilang, oh ini ada ciri-ciri yang gini-gini. Iblis itu pandai berkamuflase. Ya, kita minta andalkan Tuhan aja yang selalu tuntun kita, jaga kita dalam jalan Tuhan. Ya. Sama ini C, sekarang ini kan aku lagi berobat ya, gaya terapi. Itu maksudnya kan ada salah jalanku kan ya C ya. Dia itu selama ini ngasih kayak disuruh minum kayak rebusan apa? Tumbuhan cipluan itu loh C. Cipluan, terus disuruh minum rebusan biji pepaya, kayak gitu-gitu aja. Sebetulnya sih dia kok dibilang 100% ke Tuhan juga enggak. Ada ilmu-ilmu yang dia pelajari. Tapi sejauh ini belum ada untuk nyakitin kamu tuh tidak. Cuman obat yang dia kasih juga bukan obat untuk sakitnya, Mbak. Jadi Anda pakai herbal justru juga tidak sembarangan ya, justru herbal itu lebih bahaya daripada obat dokter loh. Herbal kami keracunan sudah nggak ada penawarnya gitu. Yang dia kasih itu bukan untuk sakitmu. Karena saya juga belajar herbal, nggak bisa tuh pakai ciplukan sama pepaya tuh. Biji pepaya tuh kalau kita ada peradangan benar, tapi masalahnya yang di payudaramu itu bukan cuma maksudnya itu bukan peradangan gitu loh. Itu timbul karena hormonal juga iya, pengaruh stres juga iya. Karena gitu. KB nggak sih, Cik? Yes, karena ada hubungannya, karena hormonal kan. Kalau KB itu kan hormon yang iniin juga, terpengaruh juga gitu. Itu biasanya kalau kayak gini tuh penyembuhannya apa ya, Cik? Apa cukup KB-nya dilepas atau gimana ya, Cik ya? Nggak bisa. Kalau saya kan ada produk herbal, pasti kita saranin untuk benjolannya itu disemprot, ada kayak minyaknya gitu disemprot, sama pasti ada minum. Apa ya Cak ya? Kaska. Iya benar Kaska. Sama pasti kita saranin pakai Damara.
Yang udah marah sama Desara kemarin. Yes, betul. Itu dia kasih minumin rutin aja. Tapi kamu jangan campur lagi pakai biji pepaya itu. Ya nggak perlu. Oh, berarti karena memang hormonal ya, Ce ya? Yes, hormonal sama stres itu ngaruh banget. Ya stresnya kok nggak bisa hilang-hilang ya, Ce ya, sampai ya Allah aku kalau emang ada orang yang bisa hipnotis aja stres. Semua juga maunya gitu. Ya belajar kontrol diri. Semua orang tuh pasti punya stres loh. Semua pasti ada. Tapi ya kita harus kontrol diri ya. Lebih banyak. Makanya kalau kita banyak doa. Kalau saya punya teman kemarin ini kan dia kayak salah jalan lah ya ke dukun-dukun gitu. Kemudian sekarang mau bertobat. Tapi sering kayak mau kesurupan gitu loh. Kayak nggak enak. Hatinya dibuat khawatir, cemas, mikirin yang enggak. Saya selain doa, saya suruh dia baca, kalau kita di Kristen baca Alkitab, enggak baca Al-Quran. Jadi kayak ngaji gitu loh. Dia suruh baca Alkitab, itu hilang loh. Dia lebih tenang jauh, Mbak. Jadi ya, ketika baca Al-Quran itu bukan cuma asal membaca ya, tapi benar-benar gitu. Sehingga fokus pikiran kita juga ke isi Al-Qurannya. Kalau Mbak habis baca bahasa Arabnya itu kan hanya, Anda bisa bahasa Arab ya? Dikit-dikit bisa. Harusnya ketika Anda baca, kalau Anda tidak tahu artinya, ya cari dalam bahasa Indonesianya. Oh, ini tahu maksudnya. Jadi tertanam dalam diri kita juga gitu ya. Selain kita ngaji, kita cari artinya. Oh, ini artinya gitu. Karena itu menguatkan Anda, bikin pikiran Anda juga jadi jernih. Tidak terlalu banyak ketakutan jadinya. Yang kita dengar, yang kita baca ini kan perkataannya Tuhan sendiri. Yang diturunkan wahyu dan hikmatnya melalui tangan manusia kan. Jadi itu akan menenangkan kita banget. Makanya Mbak kalau khawatir, ngaji. Kembali kita harus isi diri kita dengan Tuhan sih. Gak ada yang lain. Iya, Ce. Kontrol pikirannya. Kalau mulai yang aneh-aneh, terus gak boleh. Aku yang perlu banyak kekhawatiran. Aku sudah dijaga Allah kok. Aku serahkan semua ke tangan Allah. Semuanya akan baik-baik saja. Gitu loh. Ya. Ya, atau mungkin ada saran lagi, Ce, buat aku yang harus gimana, Ce? Yang paling nomor 1, perbaiki ibadahnya. Yang kedua, kontrol diri kalau memang masih ada kesedihan dan lain sebagainya, karena itu akan terus ditimbulkan. Doa ke Tuhan minta ditenangkan terus. Ya. Tolong bijaksana dalam pengelolaan keuangan dan belajar nabung supaya bisa kumpul sama anak lagi, karena anak juga butuh kalian, merindukan kalian ya. Mudah-mudahan di akhir tahun depan udah bisa kumpul. Amin. Ya. Dan dari kemarin gini, Ce, aku kan kerjanya di konstruksi ya, Ce ya. Ada proyek-proyek, nanti proyek selesai, itu kan aku dapat di adminnya, Ce ya. Kalau dapat itu tak buat ngelunasin hutang-hutangku gitu. Mau ada uang kan, Ce ya. Oh ya, kalau ada utang bayar dulu. Kalau gaji kan buat hari-hari. Kalau ada itu tak buat ini, nggak pernah tak buat itu. Cuma nanti ini habis, Ce, utangku sudah selesai. Pikirku mau mulai nabung. Ya ada sakit, ada gini, ada gitu. Akhirnya mau juga lagi. Mbak, kalau bapakmu minjem duit, bilang ada butuh duit ini, butuh duit itu, ya kamu harus bijaksana lah, secukupnya kasihnya ya. Jangan dibablasin, karena duit itu kepake itu 90% untuk istrinya itu sama anaknya, bukan untuk dia. Iya, Ce, kemarin itu sempet, Ce. Aku kan kalau pulang selalu kasih bapak. Habis itu aku tahu anaknya pagi tidur, bapakku kerja di orang. Setelah itu nggak tak kasih uang kan, Ce ya. Kok aku serasa memfasilitasi orang maksiat gitu kan, Ce. Habis itu kok ibu itu bilang kemana-mana, katanya percuma anak pulang nggak ngasih belanja bapak, mending nggak pulang gituin, Ce. Ya biarin aja dia. Orang kesetanan kalau dia udah pakai nunjukin bapakmu aja pakai cara yang salah, pakai darah mens. Berarti kan otaknya udah begini. Mungkin kamu mikirin otak orang yang otaknya udah begini ya. Itu ngomong godaan supaya memancing kamu marah, bikin kamu gak enak, jadi kamu mau kasih lagi. Ya udah, kalau memang kayak gitu. Kalau mau kasih bapak, mendingan apa yang bapak butuh itu kamu beliin buat hadiah. Kalau uang soalnya larinya ke sana semua. Mending kalau uang enggak ya, Ce ya. Ya, nanti kalau memang dia kan banyak utang tuh. Kalau bapakmu udah ribet pasti dia minjemnya ke kamu untuk bayar utangnya. Ya bijaksana aja. Nggak harus kita semuanya kita kasih ke mereka kan. Kamu juga ada kebutuhan toh. Gitu.
Iya, makanya itu tadi saya tak bilang kalau aku hutangku mulai tak lunasin, aku mau fokus ke nabung, ada aja entah itu sakit, entah itu apa, akhirnya mungkin hutang lagi gitu terus sampai Sakitnya kadang capek. sakitnya tuh loh orang nggak perlu gimana-gimana. Emang kalau saya juga gitu, kemarin saya ada kayak benjolan di payudara, terus dia nyeri. Saya pikir, wah ini kenapa ya? Ternyata peradangan karena over stress dan kecapean. Karena hormon saya juga ada masalah. Yang di payudaramu tuh bukan yang ganas-ganas gimana juga bukan. Cuman ya kamu harus kontrol stresmu. Makanannya juga jangan makan ayam beler dulu sementara ayam negeri itu loh. Ayamnya enggak boleh sih. Ya itu dihindari. Soalnya kemarin sama dokter kok malah disuruh makan ayam ya, Ce ya. Ayamnya yang kampung. Kalau ayam negeri itu kan dia makanannya banyak dicampur-campur vitamin apa gitu biar cepet gede itu loh. Vitamin-vitamin itu kan kimia juga. Kalau yang kampung kan enggak ya. Kalau kau makan ayam yang kampung, ya. Yang Cece kemarin tuh dikasih apa, Ci? Bilangnya? Saya pakai Kaska itu udah, aduh itu saya sampai kebangun tengah malam nyerinya luar biasa. Saya pakai Kaska, saya minum Gamara sama Devara sama. Oh dia ada nyerinya gitu, Ce? Kalau saya sampai nyeri, kayak panas gitu mbak, kayak ada panas ngilu nyeri gitu, kan takut juga ya. Di payudara sebelah kiri kemarin. Oh kiri, itu minum rutin berapa lama, Ce? Saya waktu itu hampir 3 minggu ya, terus dia pelan-pelan membaik, tapi saya kontrol stres, saya doa. Saya sadar saya stres kan, banyak pikiran waktu itu. Ya sekarang stresnya ngaruh banget. Tiap doa saya pegang juga di bagian payudara yang sakit, saya bilang Tuhan sembuhkan ya, Tuhan pulihkan gitu. Sampai muncul kayak benjolan gitu, Ce? Kerasa di dalam waktu dipegang tuh kerasa. Oh, diraba ya, Ce ya? Jadi bukan langsung benjol ya. Ya kemarin ini juga ada kayak jerawat kecil gitu. Saya semprotin Kaska perih sekali, sampai masih agak ngilu. Semua di payudara kiri kalau saya. Dan itu munculnya selalu kalau saya kecapean, stres. Kurang tidur juga. Kamu kan istirahatnya jelek. Aku tuh jam 7 itu sudah gak bisa melek, Jess, tidur. Tapi nanti jam 2 gitu terus kayak orang bingung gitu. Dia langsung kebangun terus kayak orang bingung, sedih, campur gitu. Ya karena ada gangguan yang ngikutin kamu itu. Kalau kamu kebangun, kamu sholat, kamu doa, bersikir gitu loh ya. Tapi mudah-mudahan dengan kamu makin rajin ibadah, tadi juga udah lebih plong, lebih lega, gangguannya berkurang. Oh gitu. Iya. C, aku cerita dikit ya, C ya. Aku sering lihat Cece live. Aku bilang suamiku sering ada proyek di Bandara Bali. Cuma ini kan sudah jarang nggak ada di sana. Terus ayo ke Bali, oh kemana? Ke itu loh, Lukat itu loh. Aku pengen ketemu Cece, aku gitu. Iya nanti kalau ada kerjaan. Habis itu aku nggak tahu. Aku tuh mimpi di rumahku ada orang yang masuk ke rumahku mau nyatronin gitu loh, Ce. Habis itu aku sembunyi di mana aku nggak tahu. Habis itu Cece itu ada di sebelahku. Ayo sini pura-pura tidur aja. Jadi Cece tidur di sebelahku disuruh pura-pura tidur. Terus ya nggak tahu kemana yang nyatronin rumahku itu. Aku sampai bilang ke adminnya Cece. Sampein ke Cece ya, aku sampai mimpi ketemu Cece. Ternyata jodohnya lewat video call. Nanti mudah-mudahan kita jodoh ketemu langsung ya. Ya amin. Amin. Terima kasih loh. Iya. Kalau ada apa-apa, kamu ada pertanyaan, silakan chat aja. Nanti pasti di forward ke saya juga. Ya? Oh iya, Ce. Iya. Iya, Ce. Terima kasih loh. Saya putus ya teleponnya ya. Iya, Ce. Terima kasih ya, Ce ya. Buat waktunya. Mari. Iya.